Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Front Persaudaraan Islam atau FPI yang merupakan nama baru dari Front Pembela Islam dulu ya, yang sudah dibubarkan, akan menggelar aksi unjuk rasa 4 November besok ya. Aksi 411 ya. Biasa itu gerombolan mereka kan, kalau nggak 212 ya 411. Sahabat saja beritanya ya. Front Persaudaraan Islam, FPI dan Ormas Islam lainnya akan menggelar aksi reuni 411 di depan Istana Negara Jakarta Pusat. Ada 2 tuntutan yang dibawa masa aksi reuni 411 ini. Dari poster yang diterima, undangan aksi bertuliskan reuni 411, aksi 411, adili Jokowi dan tangkap Huwawa. Aksi akan digelar hari Senin 4 November 2024, berarti besok ya, saya ngambilnya hari Minggu ini. Insya Allah benar, insya Allah, kata koordinator lapangan Korlap aksi Buya Husein saat dihubungi wartawan hari Minggu. Buya Husein siapa itu? Dia mengatakan aksi ini menuntut Presiden ke-7 Jokowi diadili dan menangkap pemilik akun Huwawa. Oh ya, receh teman tuh tuntutannya. Siapa nih bohirnya ini? Perlu dicurigai ini. Baru aja ada presiden baru sudah mau bikin gara-gara di Jakarta. Tuntutan sesuai tema aksi 411, yaitu adili Jokowi dan tangkap Huwawa, ucap Buya Husein. Adapun aksi ini akan dihadiri ormas Islam lainnya, yakni Persada 212, GNPF, Ulama, Jawara Sejabotabek, aktivis emak-emak dan mahasiswa. Hayah, udah nggak usah digubris lah ya, nggak usah didengerin lagi dari kelompok-kelompok ini. Kelompok sukanya demo, suka bikin gaduh di Jakarta, ya. Saya yakin yang ikut aksi unjuk rasa ya paling ya kelompok-kelompok mereka, yaitu FPI Group, 212 Group. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, dan saya kira yang datang paling berapa gelintir orang. Ya, karena masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia, termasuk yang di Jakarta hari ini itu sudah cerdas, sudah tahu siapa mereka, siapa di belakang mereka. Jadi nggak usah khawatir lah, dan kita selesaikan aja besok ya, hari Senin. Apakah seperti koar-koar seperti yang dikoar-koarkan itu, apakah umat Islam masih mau diperdaya, masih mau diprovokasi? Saya kira yang mau datang pada aksi tersebut ya orang-orang di lingkaran tersebut, dan umat warga umat Islam di Jakarta khususnya sudah pada tahu mereka. Apalagi pasca terbongkar bahwa para Habib itu bukan keturunan Nabi, sudah semakin rontok ya, kepercayaan umat Islam kepada para Habib. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi nggak begitu mengkhawatirkan terhadap aksi kelompok ini, nggak akan banyak. Kita lihat saja, tidak akan sebanyak dulu sebelum boroknya terbongkar. Hari ini sekali lagi umat Islam, termasuk di Jakarta, sudah cerdas semua. Sudah bisa melihat siapa mereka, siapa orang-orang di balik mereka. Jadi saya minta kepada umat Islam di Jakarta ya, nggak usah ikut-ikutan kelompok mereka. Ya, sekali lagi nggak usah ikut-ikutan kelompok ini. Ini kelompok yang suka bikin gaduh, kelompok FPI Reborn ya, yang dulu sebelum dibubarkan oleh negara punya cita-cita ingin mendirikan NKRI bersyariah, ingin mendirikan khilafah. Dan sampai hari ini yang orang yang dianggap pimpinan oleh mereka, yakni Rizik Syihab, yang nggak tahu hari ini di mana ujung pangkalnya, di mana posisinya pas katanya umroh sebulan lalu, masih belum jelas. Ini orang masih mencita-citakan NKRI bersyariah, ingin khilafah. Itu artinya sebuah keinginan ingin makar kepada negara, sebuah keinginan yang membelakangi para pendiri bangsa kita, melawan para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita sudah jelas NKRI harga mati,
Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika udah titik itu. Jangan diutak-utak lagi, jangan ingin dirubah-rubah lagi menjadi bentuk negara yang lain, termasuk negara agama, termasuk negara Islam. Gak perlu diungkit-ungkit lagi. Jadi kalau kalian besok ikut-ikutan terhadap kelompok ini, artinya Anda satu geng, satu kelompok dengan orang yang ingin makar kepada bangsa dan negara, ya ini Rizik Syihab itu. Ya, saya nggak tahu nih apa maksudnya Rizik Syihab belum pulang-pulang, belum ada kabarnya. Pasca dulu memprovokasi warga Jakarta untuk keluarkan golok, keluarkan pedang, celurit dan lain sebagainya. Setelah itu dia pergi, sampai hari ini belum pulang. Jadi sekali lagi kalau Anda sayang dengan diri sendiri, sayang dengan Jakarta, sayang dengan bangsa negara, nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah hadir pada aksi 411 atau 4 apapun lah ya, dari kelompok mereka. Kalian hanya dimanfaatkan oleh provokasi mereka. Demi apa? Demi bangsa dan negara, demi keamanan, kenyamanan. Terakhir saya mohon kepada aparat keamanan, terutama polisi di Jakarta, tidak usah lagi kompromi macam-macam dengan kelompok ini. Kalau dalam aksi itu terindikasi ada upaya-upaya destruktif, anarkis dan lain sebagainya, tidak usah ragu-ragu Pak Polisi, tangkap saja itu provokatornya, tangkap orang yang di depan, tangkap korlap-korlapnya. Kalau terus-terusan kita Jakarta, Indonesia hanya ngurusi orang-orang gaduh begitu. Kita di era yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini sudah bertekad untuk meneruskan apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi selama 10 tahun di Indonesia dan ingin dilanjutkan ke yang lebih baik. Tentu dalam konteks tersebut tidak produktif kalau toksik itu dibiarkan. Maka agar apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo Gibran berjalan dengan lancar, dengan baik ya, toksik seperti ini harus diberangus. Jangan biarkan orang-orang memprovokasi publik, memprovokasi umat yang akhirnya bisa mengganggu konsentrasi kita semua, bisa mengganggu bangsa dan negara. Provokator-provokator yang gemar memecah belah, provokator-provokator yang menarasikan suka merusak Bhinneka Tunggal Ika ya, sikat saja dengan baik. Apalagi kalau jelas provokasinya adalah provokasi yang melawan bangsa dan negara. Kita tidak boleh biarkan. Nah, ya kita kan sudah sering bersumpah NKRI harga mati, ya di mana letaknya ya di situ. Benalu-benalunya yang ingin merusak NKRI harga mati harus ditangkap, kan begitu. Ya, terakhir sekali lagi tidak usah dihiraukan ajakan aksi unjuk rasa 411 itu ya, umat Islam di Jakarta saya kira sudah cerdas lah ya, bahwa kenyamanan, kedamaian itu di atas segala-galanya. Kenyamanan, kedamaian itu bisa kita capai kalau kita bisa hidup rukun, berdampingan dengan kejujuran. Jangan mau diprovokasi orang-orang yang membalut diri dengan agama, dengan jubah agama. Tapi faktanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya, untuk kepentingan politik, itu namanya yang disebut politik identitas. Politik menggunakan, memperalat, memperkosa agama untuk tujuan-tujuan pragmatismenya mereka sendiri, gitu. Jadi jangan dibohongi, jangan mau diprovokasi, dibohongi oleh kelompok mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.